bahwa Depok itu sangat intoleran gitu kan. Terus kalau isu-isu yang lucu-lucu itu di masyarakat yang muncul ya, Iya. pocong Pocong. lah, babi ngepet gitu. Aduh, kok gini banget Depok gitu. Iya. Malu sama ikon UI-nya yang ada di sana gitu, Iya. yang terkenal bahwa Depok adalah kota pendidikan gitu kan. Iya. Jadi akhirnya itu tertuangkan, terakumulasi pada setiap warga di kota Depok. Depok harus berubah. Nggak gini-gini terus deh. Kita ngalamin macet selama 20 tahun ibaratnya gitu kan. Ini mulu sih gitu kan. Apa sih Bang? Jadi apakah pemimpin yang selama puluhan tahun itu nggak bisa ngurusin Depok atau gimana? Sebenarnya kalau menurut saya, ya akhirnya kalimat itu yang muncul ya. Koneksitas politik, ya memang PKS hampir 20 tahun berkuasa di Depok itu. PKS ya, 20 tahun ya. Berkuasa di Depok, koneksitas ke pusatnya lemah. Tangsel Golkar. Ya kan, dari awal sampai sekarang Golkar koneksitasnya pusat gampang, akhirnya secara lobby pembangunan atau apapun dimudahkan jalannya. Sementara PKS kayaknya kurang gitu loh. Sebab kalau misalnya bagus hubungannya dengan pusat, pasti ada program-program pusat yang masuk ke sini. Bang, kita ngomongin isu regional nih Bang. Regional. Pilkada. Ya, karena ini kan lagi di Sawangan. Ya kan. Abang juga kan tinggal di Sawangan ya. Betul. Kita coba ngomongin masalah pilkada di Depok Bang. Seberapa haruskah Depok itu berubah? Karena kalau melihat satu calon nih, itu isunya Depok perubahan. Perubahan, betul. Gini ya, saya tinggal di Depok dan jadi warga Depok itu udah 24 tahun. Dari tahun 2000 saya udah masuk Depok. 2000? Jadi ketika awal-awal terbentuknya kota Depok. Masih Pak Wali Kota yang pertama dulu, saya lupa namanya. Nah, terus akhirnya beralih kekuasaan politiknya dari PKS. Itu dulu Golkar ya. Pertama itu Golkar, PKS, hampir 20 tahun PKS. Nah, memang yang saya rasakan ya kan, kelihatan isu ya, diinginkan ya, bahwa Depok itu sangat intoleran gitu kan. Terus kalau isu-isu yang lucu-lucu itu di masyarakat yang muncul ya, iya. pocong lah, babi ngepet gitu. Aduh, kok gini banget Depok gitu. Iya. Malu sama ikon UI-nya yang ada di sana gitu, yang terkenal bahwa Depok adalah kota pendidikan gitu. Ada di sana katanya gitu kan. Kampus-kampus yang terkenal banyak di Depok. Udaranya seger gitu kan ya. Dulu gitu. Awal-awal saya rasakan itu. Tapi kalau bicara perubahan, ya memang sih mungkin terjadi kejenuhan di masyarakat. Kok gini-gini mulu sih Pak, ini Depok gitu. Masa bangun jalan Sawangan aja susah banget sih gitu kan. Masa mengurusin sampah aja susah banget. Sementara Tangerang Selatan lebih mudah usaha daripada kota Depok. Lihat aja ke sana deh. Oh, itu beda pembangunannya ya Bang? Pembangunan luar biasa gitu. Kan harusnya kita berkaca, ada apa sih di Depok begini gitu. Nah mungkin itu akhirnya menjadi memori kolektif masyarakat gitu. Harus berubah nih Depok. Masa jalan begini sempit banget sih, padahal jalan utama gitu kan. Jalan yang memang dilalui oleh banyak orang gitu loh. Jalan Sawangan itu kan sampai ke Margonda itu kan harusnya kan 2 lajur gitu ya. 2 lajur dipisah ya. Gitu kan. 1 jalur. Udah gitu banyak yang sempit. Astagfirullahaladzim. Gimana mau nggak macet gitu. Itu salah satu memang keluhan ya buat masyarakat. Jadi akhirnya itu tertuangkan, terakumulasi pada setiap warga di kota Depok. Depok harus berubah. Nggak gini-gini terus deh. Kita ngalamin macet selama 20 tahun ibaratnya gitu kan. Ini mulu sih gitu kan. Apa sih Bang? Jadi apakah pemimpin yang selama puluhan tahun itu nggak bisa ngurusin Depok atau gimana? Sebenarnya kalau menurut saya, ya akhirnya kalimat itu yang muncul ya. Ini pasti something wrong nih pemimpinnya. Apa sih gue begini banget. Tapi kalau kita bicara koneksitas politik, ya memang PKS hampir 20 tahun berkuasa di Depok itu. PKS ya, 20 tahun ya. Berkuasa di Depok, koneksitas ke pusatnya lemah. Tangsel Golkar. Ya kan, dari awal sampai sekarang Golkar koneksitasnya pusat gampang, akhirnya secara lobby pembangunan atau apapun dimudahkan jalannya. Sementara PKS
kayaknya kurang gitu loh. Sebab kalau misalnya bagus hubungannya dengan pusat, pasti ada program-program pusat yang masuk ke sini. Iya, saya gitu. juga baca itu gimana nyelesain Jalan Sawangan, orang PAD kita kecil. Makanya Gitu. Orang uang kita juga nggak banyak, terbatas mau bangun ini, bingung gitu kan. Bisa lebih ke pusat. Nah, itu berarti masalahnya, Bang. Ya. Tangsel. Waktu awal-awal kan juga sama, PAD-nya kecil. Tapi kan luar biasa pembangunan. Pelopornya juga banyak masuk ke jalan-jalan di Prarepan, luar biasa. Bahkan kalau kita ngelihat, kalau kita jalan ke tetangga gitu, jauh banget ya. Apa mungkin konsepnya Depok ingin jadi kota hijau kali ya, nggak boleh pembangunan. Jalan tetap kecil aja. Jadi kalau macet ya kekeluargaan, kita nikmatin aja, sama keluarga. Iya. Tapi kalaupun misalkan gini, PAD kecil, akses bantuan pemerintah nggak ada, karena kan memang PKS apalagi 10 tahun terakhir di luar pemerintah, ya kan. Sebenarnya Depok itu kota apa sih, Bang? Contoh misalkan gini, kita ngeliat Solo ubah jadi kota wisata, ya kan, mau ngikutin Jogja. Tapi memang terbukti tuh banyak wisatawan. Akhirnya hotel okupansinya naik, jumlah kunjungan wisatawannya juga naik, apalagi setiap Idul Fitri gitu kan. Itu kan menambah pemasukan, uang berputar kan. Nah, Depok ini kalau menurut Abang yang udah 20 tahun lebih di Depok, jadi kota apa sebetulnya? Jadi gini, selama 20 tahun itu saya juga bingung ya sama kota Depok. Dibilang dulu pernah pakai ikon kota belimbing gitu ya. Terus kota kota belimbing. Kota apa lagi lah, saya juga bingung kan. Apa ikon yang dipakai ya? Ini Smart City. Smart City. Yeah. Di mana smartnya? Di mana city-nya? Smart City Aminah. Akses internet masing-masing ya. Kalau misalnya Smart City, setiap area publik akses internet ada internet, iya. Free gitu loh semuanya. Oke, salah satu ikon misalnya. Yeah. Atau dibilang Smart City, tingkat pendidikan masyarakat Kota Depok ya kan. Anak-anak sekolahnya mendapatkan penghargaan atau juara di tingkat-tingkat nasional. Oh ya, bikin robotik atau apa gitu. Oh iya, cerdas gitu loh. Fasilitas publik harus sudah digital semua kan gitu kan. Terus jam belajar, misalnya bikin jam belajar gitu kan. Wajib jam 7 habis isya sampai jam 10, nggak boleh ada ada main-main gadget segala macam gitu kan, nggak boleh ada main-main WA, bila tutup dulu tuh internetnya. Kan Smart City kan untuk menjadikan masyarakat Kota Depok kan anak pelajarnya cerdas kan gitu kan. Tapi mana nggak ada itu. Ada, coba aja searching deh tingkat tingkat pendidikan masyarakat Kota Depok ya, usia SMA ada yang pernah juara. Pasti dulu. Iya. Bicara fasilitas pendidikannya deh. SMA-nya berapa sih, SMA negeri? Nah iya, ngomongin pendidikan katanya Depok ini juga bermasalah ya. Nggak bisa, negerinya tuh nggak banyak ya. Iya. Tapi swastanya banyak. Apalagi SDIT. Sekolah-sekolah IT lah. Sekolah terpadu malah lebih banyak itu daripada negeri ya. Penambahan sekolah swasta lebih banyak daripada sekolah negeri. Bener. Itu bener tuh, Bang ya. Kita aja jalan-jalan. Masih ada tuh. Sekolah Islam. Ya bukan saya ini Mas Bayu, bukan gitu. Banyak. Maksud saya melihat swasta dan negerinya gitu. Kok kalah ya? Sekolah negerinya daripada sekolah swastanya. Bahkan saya pernah dengar tuh teman-teman di Cinere gitu. Itu nggak ada sekolah SMA. Nggak ada. Jadi harus ke daerah Grogol. Ya. Jadi kan kasihan tuh. Malah banyak yang di perbatasan dengan Jaksel, itu dia milih ke Jaksel. Ganti KTP. Sekolahnya ke Jakarta akhirnya. Betul. Jakarta mengeluarkan program harus penduduk asli Jakarta, dan mereka jadi joki kakak. Anaknya dimasukin. Kakak salah satu. Berarti bener ya? Bener itu. Dia bisa sekolah di situ, gitu ya. Dia bisa Depok di mana gitu. Waduh. Ada di mana, di Meruyang kalau nggak salah, SMA berapa? SMA 6 atau SMA berapa? Itu pun sudah nggak bisa nampung gitu. Sebegitu parahnya Bang Depok? Ya kalau menurut saya parah lah. Sarana pendidikan nggak ada, terus bilang Smart City di mana gitu. Smart City-nya. Nah makanya mungkin disitulah kan akhirnya terakumulasi ya dalam memori masyarakat. Dia harus berubah nih, nggak gini-gini terus deh. Mungkin ya seperti itu. Akhirnya muncullah kedua kandidat, ya kan. Pak Imam Budi sama Bu Ririn, terus Pak Sofyan Suri dengan Pak Chandra. Ya kan?
Yang satu yang dukung cuma 2 partai. Lanjutkan. Lanjutkan. Golkar dan PKS. Itu 12 partai itu, sampai nggak hafal saya partai-partainya. Oh, berarti 2 lawan 12. 2 lawan 12 gitu kan. Itu kalau dilihat potensi suara dari pileg ya kan. Dua kandidat itu kalau misalnya representasi suara partainya itu sekitar 400 ribuan. 400 ribuan. Nah, sementara yang 12 partainya 720 ribu lebih lah ya. Berarti ada di sini nih 60-40 ya. 60-40 gitu. Bahkan bisa 70-30 ya. 30. Nah, makanya ini kita lihat gitu loh. Sementara yang ini ikonnya ngusung perubahan ya kan. Yang ini lanjutkan. Ya kan? Kalau digabung lanjutkan perubahan kan gitu. Kalau digabung lanjutkan perubahan kan gitu kan. Lanjutkan perubahan. Dilanjutkan. Bukan perubahan yang dilanjutkan. Lanjutkan perubahan. Lanjutkan perubahan Kota Depok kan begitu. Iya. Seperti itu sih kalau saya melihat kondisi Kota Depok sekarang ini. Ya, menarik Bang. Ya memang kalau kita mau bahas itu nggak ada habisnya ya. Kalau masih masalah. Berarti memang seharusnya perubahan itu dimulai harus, atau nunggu masih kasih kesempatan 5 tahun lagi? Enggak lah, sekarang lah mulailah. Udah cukup lah 4 periode ya. 20 tahun kan? 4 periode ya. Udah cukup lah ya. Cukup lah. Jangan coba-coba lagi. Jangan coba-coba lagi ya. Masyarakat tambah jenuh pada nggak mau bayar. Tapi menurut Abang, ini yang mengusung perubahan itu memang betul-betul mengusung perubahan atau cuma tagline? Ya, yang tahu asli dalamnya kan kedua tokoh yang maju tersebut ya. Oke. Kalau tagline sih boleh-boleh jadi bikin lah. Tapi saya sih meyakini lah. 12 partai mendukung Sopyan Suri dengan Chandra juga pasti nggak main-main dong mereka kan. Serius juga lah. Oh Itu iya. kan juga bagian dari representasi politik kan. Sampai berapa persen total di DPRD Kota Depok dengan 12 itu? 30 kursi. 30 kursi, sementara total 50 kursi kan. Iya. Berarti ada 20 kursi dukung 60% tuh, Bang. 60% berarti kan udah luar biasa, itu nggak main-main lah. Itu kan juga bagian daripada aspirasi yang mereka sampaikan, memang Depok harus berubah mungkin kan seperti itu. Dengan 30 kursi itu. Menurut Bang Ahmed, sebagai warga lah, kita ngomongnya sebagai warga ya, bukan sebagai pengamat politik gitu kan. Hal apa yang mesti diubahnya ini? Kalau menurut saya, sekali lagi ya, karena warga itu memiliki aktivitas ekonomi, maka fasilitas infrastruktur yang harus tingkatkan. Oke. Kalau Depok mau nanti PAD-nya tinggi ya kan, terus masyarakat mau bekerja nggak stres karena macet, anak sekolah mau berangkat sekolah nggak kesel duluan karena macet, akhirnya berusaha pagi-pagi jam 5:30 udah harus jalan, kan gitu ya. Jadi semuanya happy gitu. Menjalankan aktivitas di Kota Depok itu ending banget, enak banget gitu, asik banget gitu. Karena apa ya, semuanya sudah diperlancar, semua sudah diperbagus gitu. Paling gitu kalau misalnya. Kalau bicara tingkat ekonomi masyarakat Kota Depok, saya rasa Depok itu masih standar ya. Nggak terlalu susah banget kok. Memang yang miskin nggak ada sih, kota yang benar-benar hilang orang miskin nggak ada. Nggak ada. Semua ada, sebesar-besarnya Jakarta itu. Jakarta juga tetap aja banyak ya orang miskin. Kali-kali di gorong-gorong kali juga ada yang tinggal. Tapi setidaknya bisa ditekan. Bisa ditekan. Iya. Itu aja sih kalau saya. Iya Bang, kayaknya kalau kita bahas agak panjang ya. Panjang sekali. Mungkin nanti kita coba sambung lagi Bang, ya, terkait. Tapi pesan saya juga ada satu khusus. Gimana Bang? Pertahankan Kota Depok itu dengan apa? Dengan area-area daerah-daerah hijau yang memiliki basis setu. Pakai ini? Ya kayak ini. Joglo Nusantara. Joglo Nusantara ini. Ada ya kita lagi di Joglo Nusantara, Sawangan. Di Joglo Nusantara ini ada tokohnya masalahnya. Yang benar-benar fight bertahan dari tahun 98 dari sini. Siapa? Namanya Pak Heri. Oh, itu sepuh ya, sepuh. Itu perlu juga itu kita undang ini. Bicara bagaimana Depok ini. Iya. Karena kita juga numpang di Joglo Nusantara. Begitu Bang Wauji cerita. Iya Bang Ahmed, nanti mungkin kita bisa sambung lagi. Ini ini 2 sesi kita nih. Makasih waktunya, sharingnya. Bisa kita sambung lagi nih, mungkin perkembangan setelah debat ya kan, kita perlu tahu nanti bagaimana respon-respon dari dua kandidat ini. Boleh kita bahas Bang lanjutannya ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah ada di channel ini. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita atau diskusi kita kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi, dan jangan lupa terus dukung channel ini. Kita menuju 10.000 subscriber.
dan mudah-mudahan itu bisa tercapai di bulan ini ya. Amin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.